Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun teman-teman semua berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan happy selalu. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, apa yang diinginkan dan dicita-citakan semoga segera terwujud. Amin. Alhamdulillah saya masih bisa share video lagi ya teman-teman. Ini kegiatan saya dari siang hari hingga malam hari ya. Dan ini masih sambungan dari video saya sebelumnya. Ini aktivitas saya yang pertama itu saya mau pasang spray lagi ya teman-teman. Di sini saya mau sedikit cerita ya teman-teman. Ini gimana saya bersusah payah gitu masukin ini spring bednya yang udah saya jemur tadi, karena memang udah mau menuju sore gitu, cuacanya juga udah mulai redup gitu ya teman-teman. Daripada kehujanan, lebih baik saya masukin lagi si spring bednya gitu. Tapi ya ampun teman-teman, karena memang saya itu sendirian ya ampun, udah lemes, udah cuacanya itu panas, terus saya masukin ini spring bednya itu ya ampun, pokoknya susah banget ya teman-teman. Itu saya seret-seret gitu sampai tangan saya itu pegel gitu nahan spring bednya supaya jangan jatuh. Tapi alhamdulillah berhasil juga masuk sampai ke dalam kamar ya teman-teman ya. Lanjut, ini saya pasangin spraynya dulu teman-teman supaya lebih rapi, pokoknya lebih rapi lagi lah. Ini spring bednya udah lumayan empuk ya teman-teman, karena udah dijemur juga gitu ya kan, udah enak kalau untuk dipakai tidur lagi. Lanjut, ini saya mau susunin si bantalnya dulu, karena memang si bantalnya itu udah saya pasangin sarungnya lebih dulu gitu ya kan teman-teman. Disusun rapi-rapi supaya enak dipandang mata. Tapi di luar dari kamar ini itu rumah udah kayak kapal pecah ya teman-teman. Maklum itu si dua bocil itu lasak betul, apalagi kalau saya tinggal berbaring-baring gitu sambil main handphone, mereka itu bisa menghancurkan seisi rumah ini gitu ya teman-teman ya. Tapi mau gimana lagi, mau marah pun mau gimana lagi, itu ya ampun nggak bisa dibilangin. Dan ini ya teman-teman, kain atau pakaian yang udah saya cuci itu kemarin di video ya teman-teman, udah saya cuci, udah saya angkat gitu, cuman nggak ada saya videoin. Ini masih berserakan, ini itu kerjaan si Mbak Kesa sama si adik Fani. Mereka tuh hobinya rakin yang namanya pakaian gitu. Itu pakaiannya masih numpuk, ntar saya mau lipetin pakaian terus mau saya setrika gitu, cuman saya belum tahu gitu ya teman-teman kapan mau setrikanya. Itu kalau mau setrika itu saya mut-mutan, kalau saya nggak mut nggak bakalan saya setrika. Ini pakaiannya saya pilih-pilih dulu mana yang mau disetrika dan mana yang mau saya lipetin langsung. Biasanya sih baju yang gede-gede gitu yang bakalan saya setrika seperti seragam kerjanya Pak suami. Kalau yang pakaian anak-anak itu langsung saya lipetin gitu ya teman-teman ya. Teman-teman di sini udah ada yang buat kue lebaran apa belum nih? Boleh dong komen di kolom komentar. Kalau saya memang nggak ada buat, karena kita juga mau mudik ya teman-teman ya. Saya udah nggak sabar sebenarnya pengen mudik. Kemarin itu teman-teman mama saya nanya, biasanya kalau memang setiap Idul Fitri gitu, kalau saya mau pulang kampung itu minimal seminggu sebelum lebaran. Jadi mama saya kemarin tuh nanya kapan saya mudik. Jadi saya bilang kalau saya itu mudiknya pas di hari pertama lebaran gitu, sore harinya gitu kan. Saya lebaran di sini dulu gitu, di rumah ini dulu gitu kan, karena memang tetangga di sini itu kemungkinan itu nggak mudik gitu Pak, pada di sini gitu ya teman-teman. Paling ada beberapa aja yang mudik. Terus kata mama saya kurang percaya, karena memang saya itu biasanya tipenya gitu, saya bilang sekarang rupanya besok udah nongol gitu ya. Tapi memang kita itu pulangnya memang beberapa hari sebelum lebaran gitu. Tapi namanya mudik gitu, mungkin mama saya nanyain tuh supaya dia ada persiapan gitu ya teman-teman, buat nyiapin lauk atau buat nyiapin pokoknya nyiapin bersih-bersih rumah gitu. Karena memang jujur ya teman-teman, yang tinggal di rumah mama saya itu sekarang cuman mama sama ayah saya. Karena kebetulan saya ini cuma 3 bersaudara, yang baru berkeluarga itu cuman saya. Sementara abang dan adik saya itu belum ya. Abang saya itu sekarang dia di Batam, dan adik saya itu juga di luar kota gitu, di kota Dumai gitu, dia lagi kerja. Ini udah yang ketiga atau keempat, kalau nggak salah 4 ya teman-teman, udah keempat kali lebaran gitu abang saya nggak pulang. Sebenarnya sedih ya teman-teman kalau nggak kumpul keluarga gitu, tapi mau gimana lagi gitu ya kan. Abang saya juga di sana dia kerja, udah dibujukin juga buat pulang
dia nggak mau gitu, entah kenapa pokoknya dia nggak mau pulang gitu. Mungkin mama saya juga rindu gitu ya, namanya orang tua pasti rindu sama anaknya, apalagi ini abang saya kan anak pertama gitu, udah 4 tahun 4 kali lebaran dia nggak pulang, terus komunikasinya juga agak-agak gimana gitu ya teman-teman. Kadang komunikasi kadang enggak, kalau enggak mama saya yang nelpon kadang dia nggak mau kasih kabar gitu. Pokoknya sebisa mungkin gitu kan, saya harus bisa pulang, ya namanya kita anak perempuan ya, pokoknya harus bisa mungkin pulang supaya ada penghiburan tersendiri untuk mama saya, apalagi ada anak-anak gitu ya kan. Pokoknya sebisa mungkin pulang gitu, ataupun setelah lebaran gitu, mungkin seminggu setelah lebaran baru saya pulang lagi ke rumah sendiri gitu kan. Mungkin pak suami duluan yang pulang ke rantau, karena memang jatah pak suami kerja libur kerja itu cuma seminggu dari perusahaannya gitu. Maaf ya teman-teman, saya jadi sedikit curhat karena memang saya pribadi pun terbilang rindu gitu sama abang saya yang di Batam. Kita komunikasi pun hanya sebatas sekali-sekali gitu, nggak sesering mungkin, paling nanya kabar udah gitu doang ya teman-teman. Video call pun belakangan ini udah jarang, kalau dulunya sih masih sering video callan, kalau belakangan ini udah jarang gitu. Dia abang saya itu setiap kali disuruh pulang dia nggak mau, pokoknya entah kenapa lah gitu ya teman-teman. Kalau dibilang disuruh pulang kerja di kota asal aja gitu, kalau mau cari istri pun dicariin gitu, tapi dia memang nggak mau. Kalau dibilang umurnya udah cukup untuk berkeluarga, udah ya teman-teman, saya aja udah berkeluarga, udah punya anak 2 juga. Saya dan abang saya itu nggak berbeda jauh gitu, cuman ya kita itu gimana ya teman-teman, pokoknya ada rindu gitu, rindu pengen kumpul keluarga bareng-bareng rame-rame lagi gitu. Karena memang kami ini bukan keluarga besar gitu kan, kami ini cuman keluarga kecil, apalagi semenjak saya nikah, semenjak saya pergi ngerantau ke kota orang, yang tinggalnya cuman orang tua saya aja gitu. Palingan ya penghiburan mereka itu ya video call ke saya gitu, ke anak cucu, ke cucunya gitu, ya itu penghiburan mereka gitu kan. Kadang saya merasa bersalah gitu ya teman-teman, merasa bersalah aja gitu, belum bisa ngebahagiain kedua orang tua saya. Kalau bisa gitu saya pengen tinggal bareng mereka lagi, tapi mau gimana lagi, kita yang namanya udah berkeluarga itu pasti ngikut kemana suami kita pergi, apalagi pak suami pergi itu kan pergi keluar kota atau ngerantau ke luar kota gitu kan untuk mencari rezeki. Ya rezekinya pak suami ada di kota sekarang gitu ya, kemanapun kaki langkah pak suami pergi ya kita harus ngikut ya kan teman-teman. Pokoknya kadang ngerasa sedih aja gitu, apalagi kalau dengar kabar orang tua sakit atau apa, pokoknya sedih aja gitu, kita nggak ada di samping mereka pas lagi ngebutuhin kita banget gitu ya kan. Maaf ya teman-teman, ini saya jadi curhat gitu, ini saya dubbingnya itu sambil nangis gitu ya teman-teman. Ini aja semenjak kita pindah ke rumah yang baru ini udah 6 bulan ya teman-teman, kita nggak pulang lagi, sekitar 6 bulanan gitu nggak pulang ke rumah orang tua saya gitu ya. Kalau seandainya pun nggak lebaran ini nggak pulang, mungkin itu udah pas 6 bulan. Pokoknya sedih aja gitu. Selama ini mereka cuman ya penghiburannya cuman melalui handphone aja gitu, video call sama cucu-cucunya gitu ya teman-teman ya. Pokoknya sedih aja gitu. Adik saya pun yang kerja di luar kota, ya memang dekat, Dumai dengan kota Duri itu dekat, cuman yang namanya kerja ya nggak bisa sesuka hati gitu ya teman-teman. Kalau ada libur dia pulang, itu pun cuman sehari teman-teman, besoknya dia udah balik lagi gitu kan. Apalagi yang namanya cowok, anak cowok itu gitu kan teman-teman. Pokoknya sedih aja gitu, pokoknya setiap apa gitu sedih aja pokoknya teman-teman, apalagi ini mendekati lebaran gitu kan, momennya itu momen yang sangat sedih gitu teman-teman. Maaf ya teman-teman, saya jadi cerita atau curhat gitu sama teman-teman semua. Ini lanjut ke video dulu ya teman-teman. Ini udah di malam harinya gitu, sambil nungguin pak suami ini saya mau setrika pakaian yang menumpuk tadi ya teman-teman. Lumayan banyak ini setrikaan saya. Ini si Mbak Kesianya sampai ketiduran gitu nungguin pak suami gitu, karena dia memang nggak tidur siang ya teman-teman ya.
saya mau ngucapin terima kasih nih sama teman-teman semua yang udah mau nonton video saya ini, sudah mau mengklik video saya ini ya. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang udah yang baru menemukan YouTube channel saya ini, saya ucapkan selamat datang di YouTube channel saya. Salam kenal dari saya, ibu rumah tangga dengan 2 anak perempuannya. YouTube channel saya ini berisi vlog kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya, supaya kita bisa berteman. Alhamdulillah ya teman-teman ya, ini udah mau selesai aja saya setrika pakaiannya. Ini pinggang saya juga udah mulai sakit gitu. Ini juga saya sempat-sempatin setrika pakaiannya karena memang adek Fani itu tidur gitu. Kalau dia udah bangun gitu, itu pasti nggak akan bisa buat setrika. Ini pun kadang saya terjeda gitu ya teman-teman buat setrika bajunya. Kalau dia bangun, saya berhenti dulu, saya tidurin lagi. Habis itu saya lanjut setrika lagi. Pokoknya seperti itu setiap aktivitas saya ya teman-teman, apalagi yang namanya setrika pakaian ini. Alhamdulillah ini udah mau selesai teman-teman. Bagian yang paling terakhir ini itu bagian anak-anak gitu. Nah, tengok ya teman-teman ya, bisa lihat di video ini adik Faninya udah bangun. Itu dia keluar sendiri dari kamar ya teman-teman, habis itu nangis merajuk pengen dibujuk-bujuk gitu. Ini saya diamkan dia dulu ya teman-teman ya, baru saya lanjutin setrikaannya. Dan ini teman-teman Pak suami baru aja dia pulang ya teman-teman, ini sekitar jam 9 lebih gitu baru pulang kerja. Pokoknya lancar selalu rezekinya buat Pak suami. Ini udah sampai ya teman-teman ya, Pak suaminya itu jangan dilihat ya, itu jam 9 ya teman-teman ya. Terus ini selesai kerjaan saya. See you the next video. Assalamualaikum, bye bye.